Pak Said Didu jengkel dan kesannya sangat frustasi dengan agenda perlawanan yang mereka lakukan selama ini karena sepertinya sudah kehilangan jiwanya atau rohnya, kehilangan semangatnya, dan juga kehilangan sumber daya atau energi untuk bisa melanjutkannya. Ada apa? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice and emotion, but argument. Baik teman-teman, ada apa dengan Pak Said Didu? Jadi kelihatannya ini Pak Said Didu ini marah ya kepada bukan kepada kita-kita lagi atau kepada Pak Jokowi dan juga pada Mas Gibran, tapi marah kepada teman-temannya. Apa pasalnya? Nanti kita akan lihat. Teman-teman, kita lihat dulu bukunya John Maxwell, salah seorang ahli kepemimpinan kelas dunia ya. Hukum 21 hukum kepemimpinan ya. Ini teman-teman ya, buku kecil tapi ya menarik, ini ada banyak coretan-coretan yang saya buat di sini. Kita coba baca beberapa hal ya. Yang kemampuan memimpin itu sesungguhnya merupakan kumpulan dari berbagai keterampilan yang hampir seluruhnya dapat dipelajari serta ditingkatkan. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu yang merupakan kemampuan ya atau hasil dari satu keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Artinya sejauh manapun kita sudah menguasai tentang pendekatan kepemimpinan, kita bisa juga meningkatkannya. Kepemimpinan itu rumit ya. Dia tidak bisa prosesnya terjadi dalam semalam. Aspeknya sangat banyak. Ada kehormatan di dalamnya, ada pengalaman, kekuatan emosional, keterampilan membina hubungan dengan sesama, disiplin, visi, momentum, waktu, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan ini kompleks ya teman-teman. Jadi bagi mereka yang ingin menjadi seorang pemimpin harus paham bahwa ada banyak dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang harus diperhatikan. Kita kembali kepada frustasinya Pak Said Didu ya. Beliau ikut dalam satu acara silaturahmi terkait membincang kabinet merah putih ya antara harapan dan keberlanjutan. Jadi sebenarnya Pak Said Didu itu sangat marah karena apa? Tidak ada lagi gregetnya gitu loh. Acara itu dianggap kehilangan daya tarik ya, kehilangan daya tarik. Itu beliau analisis katanya biasanya sih kalau kita bikin acara yang seperti ini, yang dihadiri dengan tokoh-tokoh yang berkelas tinggi ini, ya harusnya itu penontonnya sudah lebih dari 5.000. Ini nggak sampai 5.000 katanya. Jadi viewernya itu nggak sampai 5.000. Ini urusan konten juga ternyata. Ya, beliau menjadikan itu sebagai indikator bahwa kegiatan mereka itu apakah ditinggalkan oleh rakyat atau sudah tidak menarik lagi ya. Ya, saya tidak mau masuk dulu ke dalam hal itu, tetapi apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh beliau ya? Kalau kita berbicara tentang pengikut, ya tentu kita berbicara tentang kepemimpinan. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka kita bicara tentang pengaruh. Kalau kita bicara tentang pengaruh, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang banyaknya faktor-faktor atau variabel yang tadi dijelaskan di dalam buku 21 Hukum Kepemimpinan yang ditulis oleh John Maxwell. Nah, tentu beberapa hal di situ bicara tentang kehormatan ya. Kehormatan dan tentu dalam konteks ini adalah relasi dengan banyak orang. Nah, ini yang menjadi penting. Ketika kita ingin tampil di ruang publik dan diikuti oleh orang lain, maka ada faktor yang harus kita perhatikan, bagaimana sukses secara relasional. Nah, kalau kita lihat bahwa Said Didu, Repli Harun, Faisal Assegaf, dan yang lain-lain, itu kan agak sulit ya, tidak berelasi dengan masyarakat secara lebih luas ya, bahkan cenderung untuk kemudian menyakiti perasaan ini. Jadi datang dengan rasa, dengan sikap yang quote diragukan tentang nilai-nilai keadapannya ya dalam konteks
bagaimana menjelekkan orang lain dan sebagainya, itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh halayak ya. Jadi saya kira orang merasa sudah mulai tidak tertarik lagi untuk mengikuti gerakan-gerakan yang seperti ini. Kalau kita lihat di situ sebenarnya Pak Said Didu ingin ya kelihatannya kita terus lanjut gitu loh. Jangan berhenti karena beliau mencoba untuk memetakan bahwa ini kelihatannya ada gerakan untuk menyatukan antara Prabowo dan Fufu Fafa katanya ya. Artinya ya udahlah jalan saja karena bagaimanapun ada 3 kelompok oposisi yang beliau petakan. Yang pertama adalah gerakan petisi 100 ya, kemudian ada Habib Rizki dan juga kelompok beliau ya, Refil Harun. Nah, kelihatannya semua pendukung Prabowo. Ya, sehingga mengatakan wah ini sudah tidak ada tenaga karena tidak mungkin kemudian meminta Prabowo untuk melepaskan Gibran. Nah, ini kemudian menjadi suatu tanda tanya besar bagi Pak Said Didu, kenapa bisa begitu? Ya, jadi ini kayaknya sudah ada perbedaan pandangan, pendapat di antara mereka, sehingga kelihatannya maka yang tersisa nanti ya hanya residu saja, artinya sisa-sisa dari kelompok-kelompok yang kemudian ya udahlah memanfaatkan media sosial untuk mencari follower ya, mencari viewer dan sebagainya, dan tentu ada imbalan-imbalan tertentu di situ ya. Apakah itu insentif dalam konteks kepopuleran, apakah itu insentif dalam konteks advertising yang bisa kemudian dihasilkan melalui konten-konten yang memang kelihatannya algoritma yang sifatnya ngejek-ngejek, maki-maki itu ya masih banyak pengikutnya. Mungkin itu yang tersisa digarap. Jadi kalau kita lihat di sini, Said Didu tuh ingin sekali membuat sebuah gerakan yang mendetoksifikasi, artinya menetralkan racun-racun Jokowi gitu ya. Bagaimana memisahkan virus-virus Jokowi itu di dalam kabinet kementeriannya Pak Prabowo. Dan ini kan agak sulit ya, yang kelihatan saja tidak bisa disingkirkan, apalagi kita berbicara virus yang tidak bisa dilihat. Ya, ini menjadi sebuah catatan yang menarik ya, karena sekali lagi dalam catatan yang saya lihat di sini, bagaimana Said Didu ini sepertinya sudah tidak punya pijakan atau tidak punya kawan lagi untuk melakukan serangan-serangan itu. Kalaupun masih ada ya mungkin nanti sisa Roy Suryo dengan Fufu Fafa ya, isu Fufu Fafa. Tidak ada lagi ya, jadi tidak ada lagi isu-isu yang lain selain isu itu ya. Dan saya kira isu itu akan segera berlalu dengan maraknya kita lihat bagaimana aktivitas Prabowo dalam merapikan kabinetnya ya, dengan pendekatan-pendekatan yang militeristik ya, quote militeristik yang tentu ini baik karena sekali lagi bahwa seorang pemimpin selalu akan memimpin dengan gaya kepemimpinan yang merupakan bagian dari dirinya ya, jadi jati diri atau identitas dirinya. Jadi kita akan melihat kembali Indonesia akan dipimpin oleh seorang Prabowo yang akan menyuntikkan spirit dari nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keutamaan dalam pendekatan militer ya, dalam konteks itu. Nah, jadi inilah yang kemudian kita harus sampaikan ya, Pak Said Didu, Refli Harun, Rocky Gerung, ya, Faisal Assegaf, Roy Suryo. Saya kira ini bukan waktu yang tepat untuk kemudian teman-teman kemudian terus mengeksplorasi suatu isu yang menurut saya sudah kehilangan daya tariknya lagi bagi masyarakat. Sebab bagaimanapun publik secara luas tidak mempersoalkan terkait dengan hal-hal yang dipersoalkan oleh teman-teman sekalian, bukan partai politik.